Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Berjumpa lagi kita dalam program pembelajaran fikih untuk kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Bersama saya Ahmad Hidayat, Guru MTS Negeri 32 Jakarta. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji sebuah materi menganalisis ketentuan puasa. Baiklah, mari kita masuk kepada pembahasannya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa materi. Yang pertama adalah hal-hal yang dimakruhkan ketika berpuasa, hal-hal yang membatalkan puasa, dan hal-hal yang membolehkan untuk tidak berpuasa. Baik, sebelum kita lanjut, mari kita awali dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu hal-hal yang dimakruhkan ketika berpuasa. Berpuasa, apalagi itu adalah puasa wajib ya. Puasa di bulan Ramadan merupakan suatu kewajiban bagi seluruh umat muslim yang memenuhi syarat di dunia ini. Di bulan ini kita diwajibkan melakukan perbuatan sunnah agar mendapat pahala. Nah, sayangnya dalam pelaksanaannya masih ada yang melakukan hal-hal yang makruh saat di bulan Ramadan. Meskipun tidak membatalkan, melakukan hal yang makruh saat berpuasa akan merusak nilai dan esensi ibadah puasa itu sendiri. Cukup disayangkan jika melakukan hal yang makruh saat melaksanakan puasa, khususnya puasa Ramadan yang hukumnya wajib. Karena yang terjadi, kita hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja, pahalanya menjadi hilang. Ya, sementara nilai pahalanya hilang karena tidak sadar telah melakukan hal yang makruh saat berpuasa. Baik, kita kenali dulu apa-apa saja hal-hal yang membuat puasa kita menjadi sia-sia belaka karena melakukan perbuatan-perbuatan yang makruh. Nah, adapun hal-hal yang makruh di dalam berpuasa, yang pertama adalah berkumur-kumur yang berlebihan. Berkumur-kumur yang berlebihan. Muhammad bin Al-Khatib Asy-Syarbini menjelaskan, berlebih-lebihan dalam berkumur-kumur adalah dengan memasukkan air hingga ujung langit-langit mulut serta mengenai sisi gigi dan gusi. Berlebih-lebihan dalam berkumur saat wudhu merupakan bagian dari kesempurnaan wudhu memang. Ketika berwudhu, hal itu disunahkan, kecuali pada saat ketika sedang berpuasa. Jadi kita hindari berkumur-kumur yang berlebih-lebihan. Nah, Asy-Syarbini mengatakan, menurut mazhab Syafi'i, jika seseorang berlebih-lebihan dalam berkumur-kumur dan menghirup air dalam hidung atau istinsyaq, lantas air tadi masuk ke dalam tubuh, maka puasanya batal. Karena orang yang berpuasa dilarang dari berlebih-lebihan saat berkumur-kumur dan menghirup air dalam hidung sebagaimana telah dijelaskan dalam pembahasan wudhu. Namun jika tidak berlebih-lebihan lantas masuk air, tidak membatalkan puasa, akan kesengajaan. Jadi lebih baik untuk berkumur-kumurnya jangan berlebih-lebihan, kan resikonya bisa membatalkan. Yang kedua, hal-hal yang makruh dalam berpuasa, menyikat gigi dan atau bersiwak. Tentunya saat berpuasa kita tidak boleh sembarangan berkumur ataupun menyikat gigi karena beresiko membatalkan puasa, apalagi pasta gigi atau air sampai terkeluar. Oleh karena itu, menyikat gigi saat berpuasa hukumnya adalah makruh. Sebagaimana juga diungkap Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani ya,
Salah satu yang makruh dalam puasa adalah bersiwak setelah zuhur. Beliau menyampaikan begitu dalam Nihayatul Zain di Irsyadil Muhtadin. Alasan bersiwak atau berkumur adalah makruh karena pembersih mulut di saat puasa merupakan tindakan yang menyalahi hal yang utama. Apa itu? Utamanya adalah mendiamkan mulut dan aromanya yang kurang sedap apa adanya saja saat berpuasa. Karena aroma yang ini gitu ya, yang tidak sedap ini ya justru lebih disukai Allah di hari kiamat. Kemudian yang berikutnya adalah yang ketiga, mencicipi makanan walaupun tidak ditelan. Ini hukumnya ya, sebagian ulama mengatakan mencicipi makanan jika tidak tertelan maka tidak termasuk hal yang makruh saat puasa. Namun jika mencicipi masakan berkali-kali, nah ini yang kemudian menjadi makruh, bahkan menjurus kepada membatalkan puasa karena ada syahwat di situ, ada nafsu di situ. Asy-Syarqawi mengatakan bahwa mencicipi makanan hukumnya akan makruh karena tidak adanya kepentingan atau alasan orang yang mencicipi makanan tersebut. Malah dikhawatirkan orang yang mencicipi makanan tersebut tergoda oleh syahwat untuk mendorong masakan ke dalam tenggorokannya. Yang keempat, memperbanyak tidur ketika berpuasa. Di dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa tidurnya orang yang sedang berpuasa adalah ibadah. Betul. Tetapi maksud dari hadis tersebut adalah tidur di waktu puasa itu lebih baik daripada melakukan hal yang terlarang atau hal yang dapat membatalkan puasa, menggunjing, membicarakan orang, ngomongin orang, membicarakan aib orang, yang itu juga akan mengurangi nilai puasanya pada puasanya. Sesungguhnya sebuah hal yang berlebihan itu kan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan tidur berlebihan pada saat bulan Ramadan. Lebih baik digunakan untuk aktivitas memperbanyak tilawah dan terus. Kemudian yang kelima adalah berbekam atau suntik. Hal yang makruh saat berpuasa Ramadan selanjutnya adalah melakukan bekam dan suntik yang bisa membuat tubuh menjadi lemah, gitu ya, yang bisa berdampak kepada atau berpengaruh kepada puasanya. Namun jika tidak memberikan dampak yang bisa membuat tubuh lemas, maka sebagian ulama berpendapat boleh saja, gitu ya. Tetapi jumhur ulama Maliki, Syafi'i, Hanafi berpendapat bahwa berbekam tidaklah membatalkan puasa, tidak sampai membatalkan puasa, tetapi makruh saja. Dalam sebuah hadis juga disebutkan jika kita melakukan bekam saat puasa maka puasanya tidak batal. Jadi dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW, 3 hal yang tidak membuat batal orang yang berpuasa yaitu berbekam, muntah, dan mimpi hingga keluar maninya. Tidak sampai membatalkan puasa, tetapi derajatnya sampai makruh, ya. Makruh untuk berbekam dan suntik saat berpuasa. Kemudian selanjutnya adalah sengaja melambatkan berbuka. Imam Syafi'i mengatakan, aku menyukai untuk disegerakan berbuka dan meninggalkan untuk mengakhirkannya. Aku memakruhkan mengakhirkan berbuka hanyalah apabila seseorang sengaja melakukan hal itu seakan dia berpendapat adanya keutamaan di dalamnya. La yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitrah wa lam yuakhiruhu. Manusia senantiasa dalam kondisi baik selama mereka menyegerakan buka puasa
dan tidak mengakhirkannya. Itu tadi hal-hal yang makruh dalam berpuasa. Nah, selanjutnya yang juga penting untuk kita ketahui bersama adalah hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama adalah makan dan minum dengan sengaja. Nah, makan, minum, dan segala sesuatu yang masuk melalui lubang pada anggota tubuh pada siang hari, ya, di waktu berpuasa, itu, jika dilakukan secara sengaja, maka dia akan membatalkan puasa. Selanjutnya, yang membatalkan puasa yang kedua adalah murtad. Orang yang keluar dari agama Islam. Yang termasuk dalam kategori murtad adalah mengingkari keesaan Allah atau mengingkari hukum syariat. Yang ketiga, muntah dengan sengaja. Seseorang yang sengaja muntah atau memasukkan benda ke dalam mulut hingga muntah, batal puasanya. Sebaliknya, jika muntah itu tidak disengaja atau terjadi karena sakit, puasanya tidak batal. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang tidak sengaja muntah maka ia tidak diwajibkan untuk mengganti puasanya, dan siapa yang sengaja muntah maka ia wajib mengganti puasanya. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Yang keempat, bersetubuh atau melakukan hubungan suami istri pada siang hari. Suami istri yang melakukan hubungan dengan sengaja di antara waktu fajar terbit hingga matahari terbenam, ya, di siang hari itu, berarti puasanya batal. Suami istri yang demikian wajib mengganti puasa yang gugur itu di luar bulan Ramadan. Nah, selain itu mereka mesti membayar kafarat, ya, denda, ya. Salah satu dari 3 pilihannya. Yang pertama, memerdekakan seorang budak, atau jika tidak mampu mesti berpuasa 2 bulan berturut-turut, atau jika tidak mampu dia memberi makan 60 orang fakir miskin. Baik. Yang kelima, keluar darah haid atau nifas. Ini otomatis batal karena kondisinya menjadi sedang tidak suci, ya. Haid atau datang bulan bagi perempuan, ya, akan otomatis membatalkan puasa. Dan perempuan yang mengalami haid saat Ramadan dapat menggantinya dengan puasa sejumlah hari yang ditinggalkan di bulan puasa tersebut, ya. Juga untuk yang nifas, ketika perempuan mengeluarkan darah akibat proses melahirkan, maka sebagaimana hadis riwayat Aisyah, kami kaum perempuan diperintahkan untuk mengganti puasa yang ditinggalkan, tetapi tidak diperintahkan untuk mengganti sholat yang ditinggalkan. Hadis riwayat Muslim. Yang keenam adalah keluar air mani yang disengaja. Nah, keluar air mani yang terjadi karena sentuhan kulit meski tidak hubungan seksual akan membatalkan puasa. Namun jika mani keluar karena mimpi basah, hal ini dikategorikan tidak sengaja sehingga puasanya tidak batal. Yang ketujuh, hilang akal karena mabuk, pingsan, atau gila. Puasa diwajibkan untuk umat Islam yang baligh atau dewasa, berakal sehat, dan tidak terkena halangan. Nah, selanjutnya ke pembahasan berikutnya mengenai hal-hal yang membolehkan tidak berpuasa. Kesulitan-kesulitan yang menghalangi puasa ini disebut uzur syar'i. Orang yang mendapat halangan atau uzur tersebut diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Yang pertama, boleh tidak berpuasa tetapi harus mengqadha puasanya. Ini kriteria pertama. Dia boleh tidak berpuasa tetapi dia harus mengqadha puasanya. Siapakah mereka? Yang pertama adalah orang yang sakit. Maka mereka boleh untuk berbuka dan nanti harus mengqadha puasanya di lain hari. Yang kedua, boleh tidak berpuasa tetapi harus qadha, yaitu dalam perjalanan jauh atau musafir.
jika berpuasa yang bersangkutan akan menemui kesukaran. Jarak perjalanan yang membolehkan meninggalkan puasa Ramadan sama dengan jarak yang membolehkan untuk mengqashar sholat. Yang ketiga, khusus bagi wanita haid dan nifas juga merupakan halangan berpuasa yang mewajibkan qada. Bahkan orang yang sedang haid atau nifas haram baginya untuk berpuasa. Kemudian kategori yang kedua, boleh tidak berpuasa tetapi harus mengganti dengan membayar fidyah. Siapa mereka? Yang pertama adalah orang yang sudah lanjut usia atau yang sudah sangat tua dan sangat lemah, yang tidak mungkin lagi dia untuk berpuasa, maka cukup membayar fidyah. Yang kedua, orang yang sakit menahun, tidak mungkin juga bisa mengqada puasa di hari-hari lain, maka dia bayar fidyah. Ibu-ibu hamil, ibu yang menyusui anak, orang yang pekerjaannya tidak memungkinkan dapat berpuasa Ramadan dan tidak dapat mengqada di hari-hari lain. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa, maka dia membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Nah, bagaimana dengan ukuran fidyahnya? Nah, ukuran fidyah yang diberikan ialah semisal dengan kebutuhan makan selama 1 hari, yaitu sekitar 3/4 liter. Bagi wanita hamil atau menyusui, ulama dan mazhab Syafi'i berpendapat sebagai berikut. Nah, yang pertama, kalau mereka takut puasa akan mengganggu kesehatan dirinya sendiri, maka wajib qada seperti orang sakit. Yang kedua, kalau mereka takut puasa akan mengganggu kesehatan dirinya dan anaknya, wajib qada seperti jika hanya takut terganggu kesehatan dirinya sendiri. Yang ketiga, kalau mereka takut puasa akan mengganggu anaknya, wajib qada dan membayar fidyah juga. Nah, itu dia pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Silakan kalian pelajari lagi, silakan kalian ingat-ingat materi ini, dan selanjutnya jika ada pertanyaan silakan disampaikan kepada Bapak Ibu guru kalian. Saya akhiri pertemuan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.